Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU DKI Jakarta, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Senang sekali saya Azizah Leli dapat kembali hadir di podcast KPU DKI Jakarta menemani Sobat semua. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Untuk Sobat KPU DKI Jakarta yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sobat, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memerlukan SDM yang berkualitas dan berintegritas. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang strategi membentuk SDM penyelenggara pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas dalam menyelenggarakan pemilu. Sudah hadir bersama kita seorang yang berperan penting di belakang SDM KPU DKI Jakarta. Kita sambut Bapak Suharyono. Halo Pak. Halo Mbak Lili. Selamat datang di podcast KPU DKI Jakarta. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah. Pak, sebelum ke obrolan lebih lanjut nih, sebenarnya Bapak di KPU DKI Jakarta itu jabatannya seperti apa sih Pak? Iya, itu ceritanya panjang Mbak Lili. Jadi mungkin begini. Awalnya saya adalah kepala bagian program data organisasi dan SDM di KPU Provinsi DKI Jakarta. Sejak terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020, saya sudah diberhentikan sebagai kepala bagian program data organisasi dan SDM dan dilantik menjadi jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli media. Jadi sekarang saya sudah beralih dari jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Oh gitu. Nah, kemudian setelah itu baru saya diberi tugas tambahan sebagai koordinator bagian program data organisasi dan SDM. Gitu Mbak. Jabatan administrasi itu jabatan struktural. Iya. Ya. Nah, kan tadi disinggung jabatan fungsional dan jabatan administrasi atau struktural. Itu perbedaannya seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan kepada Sobat KPU DKI Jakarta? Ya, jadi kalau persamaannya dulu nih. Oh iya, persamaan boleh. Kalau persamaannya sama-sama bertugas untuk membantu dan mendukung fungsi dari lembaga sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya antara jabatan struktural atau administrasi maupun jabatan fungsional, ini ada beberapa perbedaan. Mungkin yang pertama terkait dengan batas usia pensiun. Batas usia dari jabatan pensiun. struktural. Kalau yang eselon 3 ke bawah itu kan batas usia pensiunnya kan 58. Jadi eselon 3 ke bawah 58 tahun itu adalah batas usia pensiun. Kalau fungsional itu 60 tahun. 60. Ya. Jadi saya mendapatkan berkah penambahan 2 tahun batas usia pensiun dengan diangkat lebih menjadi lama 2 fungsional. tahun. Lebih lama 2 tahun jadi Yeah. PNS. Itu terkait batas usia. Kemudian terkait dengan tanggung jawab pekerjaan. Kalau struktural ini kan kita hanya melaksanakan perintah atasan untuk menyiapkan bahan kepada pimpinan yang berwenang. Jadi dari bawah ke semakin ke atas secara hierarki menyiapkan bahan kepada yang pimpinan tertinggi. Kalau fungsional ini ada tanggung jawab pribadi atau tim. Tugas-tugas itu menjadi tanggung jawab pribadi atau tim, karena masing pejabat fungsional ini bisa membentuk satu tim. Bisa jadi ada ketua tim, ada segala macam. Yang terakhir terkait perbedaannya adalah mengenai kenaikan pangkatnya. Kenaikan pangkat. Kalau struktural ini kan murni dari hanya ada 2 syarat selama dia sudah 4 tahun dalam jabatan plus penilaian kinerjanya baik, maka dia sudah bisa diberikan kenaikan pangkat. Tapi kalau jabatan fungsional ini kan agak berbeda karena ini sekarang kita zamannya kredit, Mbak. Iya, angka kredit ya Pak. Tidak cuma beli mobil, beli rumah,
Maka untuk naik pangkat dalam jabatan fungsional pun butuh bakat. Oke. Berarti seperti kayak guru dokter gitu kan, Iya, jabatan fungsional sama. tertentu sama. Jabatan Berarti kan fungsional butuh angka itu kredit guru gitu ya. dokter, makanya Iya. mencari sertifikat, Iya, segala macam gitu kan. Iya. Kira-kira itu beberapa perbedaan. Tadi kan disebutkan jabatan fungsionalnya Bapak itu analis SDM aparatur. Ya. Itu sebenarnya tugas utamanya apa sih, Pak? Ya, kalau analis SDM aparatur ini, tugas ini kita bisa melihat di Permenpan 37 tahun 2018 kalau nggak salah, itu terkait dengan analis jabatan fungsional analis SDM aparatur. Di situ disebutkan dari mulai fungsi, tugas dan segala macam itu. Yang antara lain adalah analis SDM aparatur ini bertugas dari penyiapan dan analisa, evaluasi maupun analisis yang terkait dengan aparatur SDM dari mulai kebutuhan kepegawaian, kebutuhan pegawai, pembinaan pegawai, karir dan segala macam yang terkait dengan kepegawaian itu bisa menjadi area tugas dari analis SDM aparatur. Kalau kan tadi diberi tugas tambahan koordinator, Ya. sebagai koordinator program data organisasi dan SDM. Betul. Itu kalau itu tugasnya apa, Pak? Nah, tugas tambahan sebagai koordinator program data organisasi dan SDM karena nomenklatur program data organisasi dan SDM ini melekat pada PKPU 06 tahun 2008 ya. Jadi itu masih melekat pada PKPU tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Provinsi yang lama sebelumnya, yaitu 06 tahun 2008, karena sebelumnya kan sudah diubah dengan PKPU 14 tahun 2020 ya, terkait dengan SPK yang baru. Namun nomenklatur program data organisasi SDM ini masih mengacu pada 06 karena adanya di situ. Lah di PKPU 06 itu disebutkan bahwa bagian program data organisasi SDM itu bertugas untuk penyiapan terkait dengan program pengelolaan data, penataan organisasi dan pengelolaan SDM. Jadi dapat dijelaskan mungkin ya kalau penyiapan program ini sebenarnya bukan program tapi lebih pada perencanaan. Jadi perencanaan terkait dengan kegiatan. Dan anggaran. Oke. Kemudian terkait data, pengelolaan data ini lebih kepada data pemilih karena memang kami menangani terkait dengan data pemilih. Kemudian penataan organisasi ini sebetulnya yang hampir tidak pernah kita laksanakan di provinsi. Karena penataan organisasi ini lebih kepada yang berwenang adalah di KPU RI. Oh, di KPU Karena terkait RI. organisasi kita kan tidak tidak menangani terkait dengan pengaturan organisasi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan SDM ini baik dari mulai usulan mutasi, kenaikan pangkat, pemrosesan disiplin, baik terkait dengan ASN maupun terkait dengan komisioner. Jadi itu kira-kira yang tugas dari koordinator. Selain tadi itu koordinator program data organisasi. Selain tadi jadi analis Justru aparatur. malah tugas utamanya adalah analis aparatur dan itu tertuang dalam sasaran kinerja pegawai. Jadi di sasaran kinerja pegawai itu kan ada di atas itu ada kinerja utama ya. Dan yang di bawah ada tambahan ya. Itulah koordinator program. Berarti ada nilai tambahan sendiri buat nanti kalau misalnya di SKP. Iya.
sebelum lanjut nih Pak, boleh diceritakan nggak perjalanan karir Bapak dari awal sampai sekarang itu di KPU DKI Jakarta? Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat sobat-sobat KPU DKI Jakarta. Ya, sebetulnya karir saya tidak begitu menarik, Pak. Siapa tahu. Bolehlah sekilas. Saya diangkat menjadi CPNS itu tahun 2000. 2000. Tahun 2000. Sudah 21 tahun ya, Pak. Harusnya dapat Satya Lencana Karya Satya kan? Yang 2020. Iya. Iya. Harusnya. Iya. Mudah-mudahan dapat. Amin. Saya diangkat menjadi CPNS di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri. Kemdagri. Ya, Kementerian Dalam dulu Departemen Dalam Negeri. Depdagri. Ya. Di Jalan Raya Pasar Minggu. Dulu saya ditempatkan di bagian menjadi staf di bagian perencanaan. Perencanaan. Tapi tidak terlalu menangani masalah anggaran. Kami dulu seringnya menangani kerjasama dengan NGO atau LSM. LSM, ya. Sampai dengan 2010, saya pindah ke Sekretariat Jenderal KPU RI, dipercaya menjadi Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah 2 di Biro SDM. 2015, walaupun hanya sebentar, saya dimutasikan menjadi Kepala Subbagian Diklat Teknis, masih di Biro SDM. Biro SDM KPU Ya, RI. Iya. Kasubag Diklat Teknis. Tapi nggak lama, itu hanya 6 bulan. Awal 2016, saya dipercaya menjadi Kepala Bagian Data Program Data SDM KPU Provinsi DKI Jakarta. Dari RI. Melalui promosi menjadi eselon 3 di sini, dan 1 Desember 2020 diangkat menjadi jabatan fungsional SDM aparatur. Oke. Berarti kan sebelum di KPU DKI tadi disebutkan di KPU RI, Ya. sempat di KPU RI Ya. dan di Biro SDM. Betul. Kalau di Biro SDM sendiri itu kerjanya gimana, Pak? Ya, Tugasnya gitu. kalau di sana kebetulan kan saya menangani subbagian mutasi dan disiplin Ya. wilayah 2. Pokoknya segala macam yang terkait dengan dari mulai kenaikan pangkat, kemudian pindah satker, pindah pegawai, pindah dari satker satu ke yang lain, kemudian terkait dengan proses pelanggaran disiplin pegawai, pengajuan izin perceraian, kenaikan gaji berkala, segala macam itu yang terkait dengan kepegawaian itu kita yang membuat atau memproses draftnya untuk sampaikan kepada pimpinan yang menandatangani. Ada perbedaan nggak, Pak, tugas yang dulu dengan yang sekarang? Perbedaannya ya, dulu yang dilayani ini karena wilayah 2 itu adalah wilayah Jawa dan Kalimantan. Jawa Jadi dan ada berapa provinsi lah yang harus dilayani. Tapi substansinya sedikit. Substansinya kan hanya mutasi dan disiplin. Artinya wilayahnya banyak, tapi substansinya sedikit. Nah, sekarang ketambahan ada perencanaan atau program, ada data, ada organisasi sedikit, tapi artinya dari sisi substansi lebih banyak, lebih bervariasi, tidak hanya masalah kepegawaian saja, tapi juga melihat terkait dengan tahapan dan segala macam. Tapi satkernya sedikit karena di DKI kan hanya 6 satker. Itu perbedaannya. Lebih berat mana, Pak? Ya, sebetulnya sama saja. Sama. Tidak ada yang berat, tidak ada apa. Bagi saya, sama saja, tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan.
karena berat dan ringan itu kalau tidak menggunakan timbangan, Iya. itu hanya sekedar perasaan toh. Perasaan. Bisa dianggap berat, Iya. bisa dianggap ringan, Iya, kan? tergantung diri sendiri ya. Kalau ukurannya pakai perasaan, kecuali pakai ukuran timbangan. Oh iya. Kalau ini pasti nggak mau. Aduh, itu sobat. Berarti setiap pekerjaan pasti kalau misalnya dibilang berat atau ringan memang relatif ya menurut diri sendiri aja gitu. Mungkin perasaan dari diri sendiri aja. Berlanjut mengenai kepemiluan nih Pak. Pada saat masa pemilu, tahapan apa sih yang ditangani oleh bagian program data? Kan tadi Bapak bilang di tahapan kan di bagian program data dan organisasi serta SDM itu juga mengurusi tentang tahapan gitu. Itu tahapannya apa? Ya, jadi kalau di bagian program data dan organisasi SDM ini memang ada beberapa tahapan yang kita bahasanya ikut membantu memfasilitasi tahapan itu, karena kan pelaksana tahapan itu kan oleh komisioner kan? Iya. Ada beberapa. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan, tahapan perencanaan. Jadi kan memang itu bisa dibilang tahapan, bisa mulai tahapan persiapan. Ada perencanaan ini kayak kemarin misalnya kita diminta untuk menganalisis terkait dengan rencana anggaran biaya untuk pemilu 2024. Nah, itu kan menjadi tupoksi di kita. Iya. Itu kan sudah masuk dalam tahapan Persiapan, kan, iya. terkait dengan anggaran dan anggaran biayanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fasilitasi terkait pemutakhiran data pemilih. Data pemilih ya Pak. Data pemilih dari mulai koordinasi dengan kota terkait dengan pelaksanaan coklit, pelaksanaan rakor, kemudian rapat pleno, penetapan dan segala macam itu namanya, sampai penetapan DPT. DPT ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ikut membantu fasilitasi terkait dengan pengangkatan badan ad hoc. Badan ad hoc. Tapi bukan kita yang berwenang, bukan provinsi, karena yang berwenang itu adalah KPU Kabupaten Kota kan, yang itu kita hanya sebagai koordinator, membantu sebagai mengkoordinasi, misalnya terkait ada persyaratan, kemudian tata cara rekrutmen dan segala macam itu, ya minimal kita menyamakan persepsi atau menyamakan aturan. Untuk wilayah KPU DKI. Mungkin itu sih. Oke. Bapak kan udah melewati beberapa masa kepemiluan, pemilu atau pilkada lah. Nah, sebenarnya apa sih yang paling berkesan di tahapan pemilu atau pilkada, Pak? Jadi kalau melewati beberapa pemilu itu tidak benar, Mbak. Karena saya baru ikut satu pilkada, satu pemilu. Oh iya, ya kan maksudnya beberapa pemilihan berarti. Pindah ke sini 2016, berarti baru mau mulai pilkada 2017. Iya. Kemudian pemilu yang terakhir adalah pemilu 2019. Jadi baru satu kali pilkada, satu kali pemilu 2019 ya Pak. Betul. Iya. Nah, yang paling berkesan adalah saya yang dari tahun 2010 sampai dengan 2015 hanya mengurusi SDM, gitu kan, dimutasi dari tiba-tiba disuruh dipercaya menjadi kabad pedos di Provinsi DKI Jakarta, langsung menuju persiapan pilkada. Artinya banyak sekali hal-hal yang selama ini tidak pernah saya paham istilah-istilahnya. Saya tidak pernah paham bagaimana itu tahapan pilkada. Saya tidak pernah paham itu bagaimana hiruk pikuk dan hingar-bingarnya itu pilkada, karena saya memang tidak pernah bersinggungan langsung dengan tahapan itu.
pemilu, dan alhamdulillah di Pilkada 2017 itu saya bisa bersama dengan rekan-rekan di bagian program, kemudian mencoba melaksanakan beberapa tahapan yang dibebankan di kami dengan luar biasa, dan itu sangat, artinya bahkan saya masih merasa bangga bisa menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada 2017, karena saya yakin hanya Pilkada DKI yang masih dibicarakan sampai saat ini. Iya. Pilkada lain tidak ada ini. Dan begitu ada orang ngomongin masalah Pilkada DKI, maka saya pun jadi teringat kenangan yang hidupnya tahapan itu pengalaman yang luar biasa. Ya, oke deh. Di pemilu 2019 sendiri, Pak? 2019, jadi perbedaan Pilkada 2017 dan 2019 ini kan yang Pilkada ini maksimalis, kemudian 2019 ini minimalis. Iya. Jadi dari skala hiruk pikuk memang agak berbeda ya, hiruknya berbeda, dan ya apalagi waktu 2019 ini tetap kita hanya fokus pada tahapan-tahapan penting, dan perbedaan utamanya adalah karena di 2000 kalau pemilu serentak kan KPU provinsi hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Itu makanya kita hanya sekedar melaksanakan karena masalah itu, dan apalagi kalau pemilu serentak pemilu itu yang lebih banyak berperan aktif itu di kota kan? Dari mulai verifikasi, kemudian coklit, kemudian pendataan pemilih, lebih banyak di kota. Kalau di provinsi kan hanya pleno, penetapan pemilu dan segala macam. Tidak tetap mengikuti tahapan, tapi tidak, suasananya tidak seperti pada saat Pilkada. Iya. Balik lagi terkait kepegawaian nih Pak, mewakili pertanyaan para sobat KPU DKI Jakarta. Menurut Bapak nih, sebagai PNS yang ideal itu seperti apa sih, khususnya di lembaga seperti KPU? Iya, jadi banyak orang yang mengkategorikan ya, kalau PNS itu harus seperti apa sih yang cocok gitu. Nah, kalau saya secara pribadi memang secara umum ya samalah seperti itu, PNS yang profesional, profesional. Nah, tergantung ini indikatornya dari profesional itu seperti apa. Indikator yang pertama bagi saya adalah disiplin. Disiplin. Nah, jadi disiplin ini tentunya merujuk pada PP 53 tahun 2010. Ada disiplin terkait dengan jam kerja, disiplin terkait dengan seragam, disiplin segala macam. Kemudian yang kedua adalah PNS yang memiliki kemampuan. Nah, kemampuan ini agak banyak, kriterianya agak luas karena ada kemampuan dasar dari seorang PNS. Misalnya kemampuan mengoperasikan komputer itu kan ada kemampuan dasar, itu bukan lagi kemampuan yang spesifik atau apa, tapi jadi kemampuan dasar. Kemudian ada juga kemampuan yang spesifik, misalnya terkait dengan tata naskah, kemudian dia mampu konsep surat, dia mampu legal drafting, dia mampu, itu yang memang harus dipunyai oleh dan yang terkait dengan umum ini adalah kemampuan menyesuaikan kepada perubahan. Jadi kita kan selalu setiap hari harus berhadapan dengan perubahan.
baik karena sisi internal maupun eksternal. Perubahan karena pandemi, kan? Dari yang tadinya kita tidak pakai beginian, sekarang harus pakai, iya. Yang tadinya kita bisa rapat di hotel, kita sekarang jadi daring. Yang kita tadinya harus jabat tangan, sekarang tidak boleh jabat tangan. Yang tadinya kita SOTK-nya berubah, kemudian Bapak Sekjen juga baru berganti, pimpinan juga berganti, semua bisa berubah dan itu bisa dan pegawai harus bisa menyesuaikan diri. Termasuk perubahan yang paling besar ada pada Mbak Lely. Kenapa? Itu perubahan status. Betul juga. Iya. Sebenarnya nggak cuman PNS saja sih ya Pak, yang harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebenarnya semua itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan agar kita terus maju, kita terus berkembang kayak gitu, mengikuti zaman sebenarnya kayak gitu ya Pak. Orang yang bisa menyesuaikan perubahan, dia akan survive. Betul. Akan survive, iya. Tapi baru survive. Iya. Kalau dia bisa menaklukkan perubahan, dia akan jadi pemenang. Okay. Quote. Mungkin ini terakhir nih ya Pak. Mungkin ada pesan atau kesan yang mungkin mau disampaikan ke Sobat KPU DKI Jakarta? Ya, jadi saya hanya berpesan kepada rekan-rekan PNS ya bahwa kita harus tetap meningkatkan tadi disiplin, kemampuan profesional kita. Ya. Karena apa? Karena ada satu, mungkin saya juga boleh berpesan kepada Mbak Lely. Boleh Pak. Ada satu pemahaman di saya begini. Kalau namanya, saya sangat bersyukur menjadi seorang PNS. Yeah. Karena apa? Karena bayangkan setiap nafas dan gerak kita itu ada uangnya. Oke. Jadi setiap kita bernafas dan gerak itu sudah dibayar oleh negara. Yeah. Karena kita berstatus PNS, kita mendapat gaji. Itu karena status kita, itu berarti setiap nafas kita sudah dibayar. Betul. Karena kita berkinerja di kantor masing-masing kerja, kita mendapatkan tunjangan kinerja. Artinya semua pekerjaan yang ada di kantor itu sudah dibayarkan dengan kinerja. Kita rapat di hotel, kita dapat uang harian. Iya. Kita pergi dinas, kita mendapatkan uang perjalanan. Artinya setiap nafas dan gerak kita itu. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Iya. Gitu, Pak. Di dunia berarti pertanggungjawaban kepada inspektorat, pemeriksa, BPKB dan segala macam, dan akhirat ya tentunya nanti. Akhirnya semoga dan saya mengharapkan itu menjadi ada dalam benak kita bahwa apa yang sudah kita dapat sebagai PNS itu dapat kita pertanggungjawabkan baik di dunia dan itu terakhir. Oke deh, begitu Sobat, sudah dijelaskan ya secara lebih detail gimana sih kepegawaian di KPU DKI Jakarta, termasuk bagaimana idealnya seorang PNS di KPU DKI Jakarta. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita serta pengalaman kepada kita semua ya Pak. Sobat KPU DKI Jakarta, demikianlah obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU DKI Jakarta. Semoga obrolan seru ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa Sobat, terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta selanjutnya dengan pembicara dan materi yang tidak kalah serunya dengan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Yuk ngopi dulu. Ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.